Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi hari ini gua nggak bakal nge-review atau yang lain, tapi gua murni hari ini akan ngomongin seputar komik Junji Ito, teman-teman. Jadi segmen ngobrolin komik hari ini adalah 10 komik favorit gua karangan Junji Ito. Jadi komik apa aja teman-teman, yuk langsung kita bahas saja. Nah, jadi sebelum gua ngebahas 10 komik Junji Ito terbaik versi gua ya, mungkin ada pro dan kontra juga dari teman-teman ya, karena ini jujur pribadi gua sendiri, pengalaman gua pas baca komik-komik Junji Ito seperti apa. Jadi ada banyak pertimbangan kenapa gua bikin ranking seperti itu. Misalnya pertama dari segi cerita, alur cerita, penokohan, storytelling, pengembangan karakter. Jadi ada banyak pertimbangan kenapa gua milih ini. Nah, ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman ya, bakal ngambil komik Junji Ito apalagi nih kalau seandainya teman-teman pengen coba menyelami dunia Junji Ito, teman-teman. Kita bahas saja dari ranking 10. Di ranking 10 gua punya ini, teman-teman. Jadi ini adalah Love Sickness. Nah, ini adalah karangan Junji Ito yang cukup gua suka ya, walaupun ya nggak suka-suka banget, tapi oke lah, masih terbilang oke lah ceritanya ya. Dan gua punya versi Viz-nya dan versi Indonesianya juga, cuma yang versi Indonesianya ada di rak ya, jadi gua keluarin yang versi Viz-nya aja kayak gini, teman-teman. Ceritanya ya oke lah ya, standar Junji Ito lah. Kalau seandainya direkomendasiin ya untuk kalian yang belum pernah baca ya, gua rekomendasiinnya 50-50 lah, pertengahan lah teman-teman ya, enggak ya kayak gitulah intinya ya. Yang kedua, kita nggak usah lama-lama ya. Yang kedua itu gua punya ini adalah Back Alley, teman-teman. Nah, versi Back Alley ini adalah yang versi Indonesianya yang dikeluarin sama MNC ya. Dan untuk versi Viz-nya sendiri dia belum keluar. Itu hebatnya versi Indonesia ya. Hebat banget, mereka bisa duluan mengungguli versi Viz Media. Dan ini gue cukup suka ya. Nah, buat info aja ya, gue lebih suka yang versi kayak kompilasi atau cerita-cerita pendek dari Junji Ito ketimbang yang versi satuan kayak gitu, yang versi one shot. Ini tuh masuknya hitungannya one shot ya, tapi semi-semi one shot kayak gitulah ya sebenarnya ya. Nah, ini tuh gue cukup suka, walaupun ceritanya sebenarnya nggak terlalu bagus juga, cuma menurut gua masih masuk standar lah ya versi untuk komik-komik Junji Ito. Kalau dibandingin sama ini ya gua lebih milih ini, teman-teman, karena ceritanya gua lebih suka cerita pendek ya. Oke, ini nomor 9, The Back Alley. Yang selanjutnya gua punya ini adalah Deserter. Nah, jadi Deserter ini gue juga punya versi Indonesia dan punya versi Inggrisnya juga. Dan untuk Deserter ini gue cukup suka ya. Jadi ini tuh adalah karangan awal si Junji Ito. Di sini teman-teman bisa melihat ya karya beliau mulai dari yang pertama kali gitu, yang gambarnya masih jelek, terus naik, jadi makin bagus, ceritanya juga makin berkembang. Kalian bisa lihat di sini, teman-teman. Nah, ini menurut gue layak banget buat dikoleksi karena ini adalah karya-karya awalnya. Kalau disuruh ngerekomendasiin ya dari 1 sampai 10, gue kasih nilai 7 gitu. Untuk gue merekomendasikan buat kalian yang belum pernah baca Junji Ito. Oke, selanjutnya kita punya ini, teman-teman. Ini juga pasti banyak yang berdebat kan tentang Fragment of Horror. Nah, ini tuh menjadi perdebatan ya di dalam dunia perkomikan Junji Ito, karena untuk covernya sendiri yang versi Indonesia dia sangat menuai kontroversi karena menggunakan warna dasar warna putih kayak gini, teman-teman. Beda sama yang lainnya nih, dia kontras ya. Yang lain kan pada hitam semua kan, warna-warna gelap ya. Dia malah milih warna putih, teman-teman ya. Di luar covernya yang kontroversial ya, tapi isinya itu menurut gua ini sangat layak banget kalian koleksi ya, karena ceritanya itu udah mulai bagus, teman-teman ya. Karena ada beberapa cerita yang menurut gua cukup serem di sini, walaupun ada juga beberapa yang absurd ya, tapi menurut gua ini salah satu komik Junji Ito yang wajib kalian koleksi, teman-teman. Oke, selanjutnya kita punya ini, teman-teman. Ini juga baru banget dirilis. Ini adalah The Liminal Zone Season 1. Ini adalah salah satu manganya Junji Ito yang cukup baru, teman-teman. Jadi ini tuh dibikin pas zaman lagi COVID kayak gitu, dia ngeluarin ini untuk diterbitin di komik online kayak gitu, Line Komik ya. Dan gue cukup suka di sini karena artwork ini bersih banget, gambarnya juga di upgrade kayak gitu. Udah artworknya menurut gue yang paling bagus di antara yang lain adalah komik ini Junji Ito. Nah, sekarang kita masuk ke 5 yang paling tinggi favorit gue ya tentunya ya. Nomor 5 yang gue favoritin adalah ini, teman-teman.
Ini adalah Junji Ito Smash, teman-teman. Wow, ini gua rekomendasiin banget sih ya. Kalau disuruh ngerating, gua kasih nilai 8 ya. Walaupun sebenarnya ceritanya tuh keren ya dan mind blowing, tapi kenapa gua nggak masukin ke 3 besar? Karena ada cerita yang gua nggak suka, yaitu ada cerita si Soichi di sini dan porsinya itu cukup banyak. Makanya gua nggak terlalu suka gara-gara itu, teman-teman. Smash ini adalah salah satu cerita yang menarik sebenarnya, cuma karena ada Soichi-nya jadi yang kurang gimana gitu ya. Selanjutnya di nomor keempat gua punya gua punya Toms, teman-teman. Wah, ini juga salah satu komik yang gua suka sih, gua favoritin ya. Ceritanya nggak ada cerita tentang si Soichi, nggak ada ya. Kalau nggak salah nggak ada sih. Oh ya, nggak ada. Dan ceritanya juga unik-unik semua, teman-teman. Ini makanya salah satu yang gua rekomendasiin. Dan cerita utamanya seperti yang teman-teman lihat di judulnya Toms, ini adalah cerita terbaik di komik ini, teman-teman. Dan ini bener-bener mind blowing banget ceritanya si Toms ini ya. Jadi ini juga sangat gua rekomendasiin buat teman-teman yang baru ngoleksi Junji Ito. Ini gua sangat rekomendasiin, keren banget. Oke, selanjutnya kita masuk ke 3 besar, teman-teman. Jadi komik 3 besar apa karangan Junji Ito yang gua favoritin? Yang pertama, nomor 3 adalah jadi ini adalah Uzumaki, teman-teman. Dan ini gue juga nggak punya versi Inggrisnya ya. Ini tebel banget dong. Dan ini juga harganya ya, untuk yang versi Indonesia paling mahal di antara yang lain. Harganya 128.000, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman beli yang di versi online di Tokopedia atau yang lainnya, ini bisa dapat diskon 20% atau 15% kayak gitu. Jadi gue rekomendasiin kalian cari versi online-nya aja ya, karena bisa dapat voucher, gratis ongkir dan segala macam. Oke, jadi ini dia. Ini benar-benar mind blowing banget. Walaupun dia sebenarnya ceritanya one shot ya, tapi ini tuh gua bilangnya semi one shot karena dia tuh ceritanya beda-beda, tapi nyatu kayak gitu. Masih dalam satu tempat yang sama kayak gitu. Ini benar-benar genius sih si Junji Ito bikin cerita ini. Kengeriannya itu, teman-teman, tingkat kengeriannya ini benar-benar wow, ini di luar Nurul semua sih. Oke, selanjutnya gua punya yang kedua ya. Gua punya Jadi ini adalah komik Junji Ito pertama kali yang gua beli ya. Dan ini itu adalah Ito Junji Best of the Best, teman-teman. Menurut gua ini adalah salah satu komik Junji Ito yang menurut gua sangat layak banget kalian koleksi ya. Salah satu komik cetak pertama yang gua beli di Gramet waktu itu adalah Ito Junji Best of the Best. Dan pas gua baca ini, gua wow, ini benar-benar keren banget. Ini adalah komik pembuka gua ya. Kenapa gua bisa suka sama Junji Ito? Jadi gara-gara ini. Dan ini juga sangat gua rekomendasiin buat teman-teman yang belum pernah baca Junji Ito sebelumnya. Kalian pengen nikmatin cerita horornya Junji Ito untuk pertama kalinya, kalian bisa beli ini, teman-teman. Karena ini ceritanya benar-benar bagus-bagus semua. Gua suka banget sama komik ini. Apalagi dia di dalamnya untuk yang versi Indonesia banyak gimmick-gimmick seperti ini. Ada banyak gambar ini ya. Ada ilustrasi warna dan ada art covernya di sini tuh. Dan ceritanya juga unik-unik dan mind blowing sekali, teman-teman. Oke, jadi ini adalah komik ranking 2 menurut gua, versi gua ya. Nah, ini dia. Kalian pasti udah tahu dong. Apakah ada yang bisa nebak nggak yang nomor satunya itu apa? Oke, ini dia. Nomor 1 favorit gua adalah Jadi ini adalah komik Shiver, teman-teman. Wow. Jadi komik Shiver ini gua punyanya versi Viz Media karena belum ada versi Indonesia. Kayaknya untuk versi Indonesia itu bakal lama ya. Mungkin 2025 kayaknya ya, akhir atau 2026, gua kurang tahu juga ya. Kalau gua ngelihat dari apa sih versi yang gua lihat di Google kemarin, kan ada versi kan Indonesia tuh dia ngikutin versi apa gitu namanya. Nah, untuk Shiver ini dia termasuk yang versi akhir-akhir. Jadi kemungkinan dapatnya itu bakal lama lagi kalau versi Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen dapetin langsung, penasaran pengen beli langsung dan baca komiknya, teman-teman beli aja versi Viz Media dan kalian gak bakal nyesel. Karena untuk versi Viz Media ini dia udah pakai hardcover, teman-teman, dan benar-benar collectible banget tuh kan, keren banget. Dan untuk ceritanya ini dari semua yang gua baca ya, yang ini yang paling mind blowing banget ceritanya, teman-teman. Gua sangat merekomendasiin banget komik ini ya, apalagi buat kalian yang baru
pertama baca komik Junji Ito atau pengen coba Junji Ito pertama kalinya ya, kalian bisa coba ini. Dijamin kalian bakal suka banget ya. Karena ceritanya itu aneh-aneh, mind blowing, jijik, ngeri. Pokoknya segala macam yang kalian pengen dari Junji Ito itu ada di sini semua, teman-teman. Ceritanya itu mind blowing, punya ending twist, dan ceritanya unik-unik. Gak ada cerita yang menurut gua cerita-cerita yang fail, yang aneh-aneh, yang Hikizuri sibling, Soichi apa segala macam gak ada di sini. Jadi Muni ini ceritanya bagus banget semua, teman-teman. Kalian bakal kagum sama Junji Ito, sama jalan ceritanya, sama imajinasi beliau. Kalian bisa baca di sini. Ini benar-benar gua sangat merekomendasiinnya sih, teman-teman ya. Ini menurut gua adalah yang terbaik karangan Junji Ito yang pernah gua baca. Nah, sebenarnya untuk komik Junji Ito sendiri ya, yang udah rilis di Indonesia maupun di versi Inggris, ada satu yang gue belum pernah baca, teman-teman. Frankenstein. Gue lupa, gue belum punya Frankenstein, tapi kayaknya gue bakal beli ya. Kalau seandainya gue beli, mungkin nanti mungkin ada revisi, mungkin ini urutan-urutannya, mungkin aja dia bisa masuk ke 10 besar ya. Tunggu aja ya, nanti gue bakal beli juga si Frankenstein. Gue bakal diskusi sedikit ya buat kalian ya. Mungkin kalian bisa suka atau enggak ya. Jadi ada beberapa komik yang mungkin kalian pengen dimasukin ke list favorit gue. Tapi ini murni ya, ini favorit gue. Udah banyak pertimbangan yang kenapa gua milih ini ya. Jadi ada beberapa komik yang mungkin pengen kalian masukin. Contohnya adalah Tomie. Tomie menurut gua pribadi ya, gua nggak suka. Menurut gua itu adalah salah satu komik Junji Ito yang paling tidak spesial menurut gua pribadi ya. Karena untuk ceritanya mungkin kalau zaman dulu ya, zaman pas mereka awal-awal ngeluarin Tomie, mungkin itu salah satu cerita yang keren, cerita yang unik, cerita yang baru. Tapi kalau saling teman-teman baca di era yang sekarang, Tomie itu menurut gua nggak biasa aja menurut gua pribadi ya. Dan ceritanya tuh cenderung membosankan, teman-teman, karena selalu berulang-ulang. Kalian udah tahu endingnya itu bakal seperti apa gitu. Jadi si Tomie itu pasti awalnya tuh disukain cowok, terus cowoknya tuh ngebunuh dia, mutilasi gitu kan. Terus dia berubah, berkembang biak kayak gitu. Jadi intinya tuh kayak gitu-gitu terus, teman-teman. Dan itu 2 volume loh. Volumenya tuh tebal-tebal lagi, teman-teman ya. Gua pas baca itu agak ngantuk, agak bosen, pengen cepet-cepet gua tamatin bacanya kayak gitu. Makanya itu experience gua pas baca Tomie. Kenapa gua nggak merekomendasiin Tomie buat kalian ya, apalagi buat kalian yang baru atau pengen coba komik Junji Ito, gua nggak saranin ya komik Tomie ya. Itu pendapat gua pribadi ya. Kumpulan cerita Soichi itu juga mungkin kalian banyak yang ngerekomendasin, tapi bagi gue pribadi gua nggak suka cerita tentang si Soichi. Gue jujur nggak suka cerita-cerita yang konyol-konyol dari Junji Ito, yang karakter-karakter konyol kayak Hikizuri sibling lah, kayak Soichi. Gue nggak suka ya. Menurut gue aneh, ceritanya tuh aneh menurut gue, dan gue nggak rekomendasiin ya. Dan mungkin ada satu lagi komik Junji Ito yang kalian pengen gue masukin di sini, tapi gue nggak masukin. Kenapa? Karena menurut gue ya nggak cocok aja sama gue. Dan komik yang gue maksud itu adalah No Longer Human. Sambil kita cerita-cerita lah ya, dan biar asik gitu kan video ini kan. Kalian bisa juga diskusi nanti di bagian bawah di komentar ya, nanti gua bakal balas juga. Kenapa gua nggak milih komik No Longer Human? Jadi ceritanya gua pernah beli No Longer Human dulunya ya. Gua beli dapetin di Periplus waktu gua ke bandara gitu kan. Lagi di bandara itu kan banyak Periplus tuh. Nah, gua belinya di situ dulu. Harganya tuh cukup mahal ya, covernya juga putih. Tapi menurut gua, kenapa gua nggak milih situ? Karena menurut gua dari segi cerita, gua kurang suka aja, nggak klik sama jalan ceritanya. Pertama, komik itu teman-teman ya, kalau buat teman-teman yang belum tahu, itu menurut gua adalah komik semi. Komik semi-semi apa ya, karena banyak adegan-adegan vulgar, ada adegan-adegan dewasa yang menurut gua kayaknya komik itu tuh populer. Ini murni opini gua pribadi ya, kayaknya komik itu tuh terkenal karena banyak adegan-adegan. Nah, itu salah satu mungkin kenapa viral komik itu ya. Sebenarnya dari segi cerita biasa aja. Jadi kelemahan Junji Ito itu di komik itu adalah dia nggak bisa, dia itu kan komik No Longer Human itu kan ini ya, ceritanya tuh dari novel yang sangat legendaris ya. Menurut gua beliau itu kayak gagal gitu merepresentasikannya. Itu menurut gua pribadi ya. Pas gua baca tuh gua nggak merasa apa ya, kayak merasakan apa yang dirasakan oleh orangnya itu, teman-teman. Ini malah ceritanya jadi orang yang suka gituan gitu. Jadi abis itu ke sama cewek lain, pindah ke cewek lain. Jadi pas gua baca tuh malah pengalaman yang gua rasakan adalah gua malah pengen penasaran cewek seperti apa lagi dan gambar seperti apa lagi yang akan ditampilkan adegan-adegan itunya gitu. Nah, itu salah satu pengalaman gua pas baca. Gua jadi malah nggak fokus sama
cerita utamanya gitu. Jadi gue penasarannya ke situ malah. Itu yang menurut gue salah satu kelemahannya. Dan si Junji Ito itu dia nggak bisa bikin gue merasa empati sama karakternya di situ. Jadi pengembangan karakternya itu menurut gue kurang bagus aja Junji Ito ya. Salah satu juga kelemahan Junji Ito tuh dia nggak bisa mengembangkan karakter dari karakter yang dia bikin, teman-teman. Itu adalah salah satu yang gue kurang suka ya. Dan dia juga kayak kurang bisa menggambar ekspresi kayak gitulah. Kemampuan storytellingnya di cerita itu kan komiknya ceritanya drama ya. Jadi kemampuan storytellingnya di situ juga menurut gua nggak terlalu bagus kayak gitu, teman-teman. Makanya gua nggak terlalu merekomendasiin komik itu untuk buat kalian yang baru pertama baca Junji Ito, teman-teman. Dan komik itu kemana? Sekarang udah gua jual. Udah gua jual lagi karena gua nggak pengen ada komik itu di lemari rak gua ya, rak koleksi gua, karena gua juga punya anak kan gitu kan. Takutnya dia ngebaca, dan komik gue itu juga kadang-kadang dibaca juga sama sepupu gue yang masih kecil, kan ada yang keluarga gue juga yang kadang-kadang baca komik juga di situ. Jadi gue memutuskan untuk tidak mengoleksinya lagi dan gue ngejualnya. Dan apakah gue sampai sekarang gue menyesal? Gue nggak menyesal sama sekali ya, karena menurut gue itu adalah salah satu komik yang menurut gue Junji Ito yang nggak terlalu bagus menurut gue pribadi ya. Nah, buat kalian yang punya pendapat lain tentang No Longer Human, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian review, 10 peringkat komik Junji Ito terbaik ya versi gua. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi ya buat teman-teman yang pengen coba-coba komik Junji Ito, yang pengen coba komik horor dengan tema yang unik dan aneh dan nggak biasa. Kalian bisa nonton video ini dan share ke teman-teman kalian, teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review gua ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman ya. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.